En el caso de Saad, que es el que más nos dolió, la norma que hemos... Gegerkan ASEAN Cup. Pelatih Irak langsung ngomong tegas gini soal timnas Indonesia, yang selalu dirugikan wasit dalam kompetisi ASEAN seperti AFF. Akhirnya angkat bicara. Sumarji langsung keras gini soal kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Semuanya auto kaget dengarnya. Mengejutkan publik tanah air. Tiba-tiba Christian Gonzalez ngomong aneh gini soal timnas Indonesia. Begini katanya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar timnas Indonesia. Gegerkan ASEAN Cup. Pelatih Irak langsung ngomong tegas gini soal timnas Indonesia, yang selalu dirugikan wasit dalam kompetisi ASEAN seperti AFF. Pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, memberikan pandangannya terkait perjalanan tim Garuda di kompetisi Asia Tenggara, khususnya dalam turnamen yang dinaungi Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Indonesia adalah salah satu tim dengan potensi besar di Asia, tetapi saya melihat mereka selalu menghadapi kendala non-teknis, terutama saat bermain di kompetisi ASEAN. Saya tidak ingin terlalu mencampuri, tetapi dari pengamatan saya, keputusan wasit seringkali merugikan mereka. Ini tidak sehat untuk perkembangan sepak bola, ujar Jesus Casas. Jesus Casas menyoroti berbagai insiden yang menurutnya mencerminkan bias wasit terhadap Indonesia. Ia menyebut beberapa pertandingan di mana Indonesia dirugikan oleh keputusan kontroversial, termasuk penalti yang dipertanyakan, gol yang dianulir tanpa alasan jelas, hingga keputusan kartu yang merugikan pemain Indonesia. Jika situasi ini terus berulang, saya rasa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk tidak lagi berkompetisi di AFF. Fokus saja pada level Asia yang lebih tinggi. Potensi mereka layak untuk kompetisi yang lebih adil, lanjutnya. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat biasanya kritik terhadap AFF datang dari dalam negeri Indonesia sendiri. Namun, dukungan dari pelatih asing seperti Jesus Casas menunjukkan bahwa isu ini mungkin lebih luas dari sekadar opini nasional. Saya melihat bagaimana para pemain Indonesia bermain dengan semangat tinggi, tetapi harus menghadapi tantangan yang tidak seharusnya ada di lapangan. AFF perlu introspeksi jika ingin meningkatkan kualitas turnamen mereka, tambahnya. Akhirnya angkat bicara. Sumarji langsung keras gini soal kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Semuanya auto kaget dengarnya. Manajer timnas Indonesia Sumarji kembali menjelaskan, target timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah jangka menengah dan jangka panjang. Kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 membuat publik Indonesia terbelah jadi banyak sisi. Ada yang mendesak Shin Tae-yong out dari timnas Indonesia. Ada pula yang mewajarkan pencapaian Garuda karena menurunkan skuad muda. Di sisi lain, ada pula netizen yang mendesak Ketum PSSI, Erick Thohir, mundur dari jabatannya saat ini. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, kembali mengklarifikasi soal hal-hal yang berhubungan dengan isu tersebut. Sumarji menegaskan kembali bahwa sejak awal timnas Indonesia tidak dibebani target oleh PSSI untuk ASEAN Cup 2024. Gelaran AFF Senior itu kita ingin bawa pulang piala AFF, tetapi ini untuk tahun ini, 2024. Memang sejak dari awal kita menurunkan skuad U22 dikarenakan kita punya tujuan menengah dan jangka panjang, kata Sumarji saat hadir di program diskusi Catatan Demokrasi TV One pada Selasa, 24 Desember 2024. Sehingga ketika kita menurunkan pemain rata-rata usia 20 tahun yang kemarin, semestinya tidak ada target juara yang kita raih. Kalau kita ingin meraih juara kita, tentu akan menurunkan pemain senior. Karena ini memang tidak ada target, kesepakatan bersama, bukan hanya yang ditetapkan Ketum PSSI. Dengan adanya hal ini, maka fokus kita memang jangka menengah dan jangka panjang, tambahnya. Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai hanya finish di peringkat 3 klasemen grup B. Menurut Sumarji, soal kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini sudah terlalu banyak digoreng. Ia mengharapkan seluruh pecinta sepak bola nasional untuk mengerti bahwa PSSI memang menginginkan target jangka menengah dan panjang. Jangka menengah adalah mempertahankan medali emas Asia Games 2025. Kemudian jangka panjang adalah regenerasi skuad untuk berbagai ajang lainnya. Begini,
Targetnya menengah dan panjang. Menengah adalah mempertahankan emas Asia Games, ujar Sumarji. Yang kedua adalah kaderisasi. Memang ini jadi pembahasan karena tidak adanya target ini. Sekali lagi karena ini pro kontra sekarang jadi bola menggelinding, nggak tentu arah kemana-mana. Jujur saja berkaitan dengan hal ini kami berharap pengertian para pecinta sepak bola. Jangan sampai target jangka menengah dan panjang ini digulirkan, malah membuat suasana tidak baik. Melihat perkembangan ketika kita gagal ASEAN Cup 2024, akhirnya bisa dikatakan digoreng-goreng. Kami mohon semuanya mengerti, kita memang menginginkan target menengah dan jangka panjang, tambahnya. Mengejutkan publik tanah air. Tiba-tiba Christian Gonzalez ngomong aneh gini soal timnas Indonesia. Begini katanya. Legenda sepak bola Indonesia dan mantan penyerang timnas Indonesia Christian Gonzalez mengaku siap menjadi pelatih striker di tim Merah Putih membantu Shin Tae-yong, STY. Hal tersebut disampaikan pemain yang dijuluki El Loco itu dalam kolom komentar akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam komentar tersebut, Christian Gonzalez menyatakan dirinya siap jika Erick Thohir membutuhkannya untuk menjadi pelatih striker timnas Indonesia. Siap Pak Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis Gonzalez. Komentar Gonzalez itu pun mendapat banyak tanggapan dari netizen lainnya. Pak, boleh nih Pak Erick Thohir, ucap seorang netizen. Tatar Hoki Karaka dan Arkan Kakak ya Papito, sebutan Gonzalez. Biar menjadi striker yang ganas, kata netizen lainnya. Bagus untuk usia muda, setidaknya kita punya regenerasi seperti El Loco, kata netizen lainnya. Belum ada yang sejatam El Loco memang sejauh ini, jadi masukan yang bagus nih Papito, ujar netizen lainnya. Mantap Papito. Yakin pasti striker Indonesia akan lebih ganas, ucap netizen lainnya. El Loco Gonzalez siap turun gunung, kata seorang warganet. Christian Gonzalez merupakan striker ganas yang berkarier di Liga Indonesia. Pada era 2003 hingga 2022, dia juga pernah memperkuat timnas Uruguay U20 pada 1994 hingga 1966 dengan menorehkan 15 gol. Dalam 1386 pertandingan, 25 pertandingan yang dilakoni. Kemudian Gonzalez menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2010 setelah berkarir selama 6 tahun lebih di Indonesia. Akhirnya ia pun mendapatkan kesempatan debut bersama timnas Indonesia pada 21 November 2010 dalam pertandingan uji coba melawan Timor Leste. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia, El Loco mencetak 2 gol. Total Gonzalez mencetak 13 gol dalam 32 laga bersama timnas Indonesia. Di sisi lain, Erick Thohir ungkap alasan Jai Idzes DKK mau bela timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini diperkuat para pemain keturunan. Ketum PSSI, Erick Thohir ungkap alasan Jai Idzes DKK mau membela Garuda. Katanya alasan sentimental. Hal itu Erick Thohir ungkapkan dalam wawancara dengan media internasional Reuters. Menurutnya, Jai Idzes sampai Calvin Verdonk mau membela timnas Indonesia karena PSSI punya misi untuk main di level kelas dunia. Kami beruntung para pemain diaspora percaya dengan misi ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, Olimpiade, dan itulah mengapa para pemain di luar negeri percaya dengan program ini, ucapnya. Sejauh ini, sudah ada total 15 pemain keturunan di level kategori senior sampai kelompok umur timnas Indonesia. Selain soal misi, Erick Thohir menyebut kalau para pemain keturunan punya alasan sentimental untuk keluarganya yang punya darah Indonesia. Mereka ingin kembali ke asalnya karena alasan sentimental untuk ibu, ayah, nenek, dan kakeknya. Itulah yang membawa mereka untuk menerima program bagus yang ingin kami capai, ungkapnya. Timnas Indonesia kini menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara, Garuda duduk di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 laga.